Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di obrolan bareng calon legislatif 2024. Selamat menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya mempunyai tamu istimewa nih guys. Beliau seorang pengusaha muda, pernah menjabat ataupun duduk di anggota dewan di Kota Pekanbaru, dan saat ini kembali mencalonkan diri untuk DPRD Kota Pekanbaru, Dapil 6, Bina Widya dan Tuah Madani. Siapa dia? Beliau adalah Zulpan Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ketua? Alhamdulillah. Ya. Kebetulan Ketua ini nyalek lagi guys. Pernah duduk di anggota Dewan 2014 ya? 2019 beliau juga ikut bertarung di provinsi dengan partai yang sama, yaitu partai pengusung Anies Baswedan sebagai presiden, calon presiden. Ya. Insya Allah presiden. Presiden ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik, kita akan berbicara tentang perpolitikan di hari ini. Dan kebetulan beliau juga maju, pertarungan ya sudah mulai dimulai karena beliau sekarang dapat nomor 1 di Dapil 6, Bina Widya dan Tuah Madani. Ketua, telah berpengalaman di bidang politik, Ketua melihat saat ini yang maju atau yang mulai bertarung di perpolitikan khususnya di Riau ya, ataupun Pekanbaru, bagaimana menurut Ketua sendiri? Semuanya putra-putri terbaik. Semuanya putra-putri terbaik. Karena kalau enggak terbaik, ya nggak mungkin mereka tampil di situ. Iya. Semuanya putra-putri terbaik. Pertarungan Ketua sendiri bagaimana nih persiapannya untuk duduk kembali lah di Dewan? Nggak ada persiapan sih. Artinya kita lebih cenderung itu kan menyatukan persepsi dulu ke masyarakat ya. Bahwa pemilu yang diikutin oleh kita semua 5 tahun sekali ini manfaatnya apa? Kalau hanya tidak memberikan dampak manfaat untuk masyarakat, saya rasa golput aja. Anda menyarankan malah golput gitu kalau tidak ada dampak. Karena harus punya persepsi begitu, harus punya pemikiran yang sama bahwa pemilu yang ditunggu oleh masyarakat 5 tahun sekali itu bukan konteksnya bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako. Tapi bagaimana konteksnya dengan ada wakil ini, ya tentu otomatis bagaimana tempat tinggal mereka lebih terperhatikan oleh pemerintah. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya kesejahteraan masyarakat. Mereka punya wakil. Termasuk hari ini mungkin sama-sama kita tahu banyak anak-anak kita yang tidak bisa masuk sekolah negeri walaupun sudah zonasi misalnya. Ini tempat mereka punya calonnya. Gitu. Untuk kita ketahui bahwasanya kalau masyarakat memilih wakilnya sendiri ya untuk di tempat dia sendiri gitu ya. Bukan calon legislatif ini bukan mencari aja untuk lowongan pekerjaan. Ini anak, saudara semuanya ikut dalam calon legislatif. Saya sepakat kali itu, karena memang banyak hari ini yang dipertontonkan oleh politisi kita ya, walaupun itu hak masing-masing. Sebetulnya kalau konsep saya sih legislasi ini ya atau legislatif ini bukan ajang pekerjaan atau ajang lomba-lomba cari kerjaan sampai suami maju, istri maju, anak maju, menantu maju, cucu maju. Sah itu sebetulnya. Sah-sah saja. Tidak ada yang salah. Tapi kalau konteks saya ya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya memang seharusnya kalau kita yang berkompeten memang ingin melihat atau memperhatikan rakyat ataupun khususnya di daerah sendiri ya kita memang harus lebih fine gitu ya. Bukan ajang ya mungkin mereka melihat ini ajang 5 tahun nih atau mau memenuhi kota aja.
Ini yang menjadi harapan buat kita, terutama mungkin buat kawan-kawan yang hari ini menjadi calon legislatif gitu kan, termasuk saya. Jangan di pemikiran kita nyalek itu ya hanya sekedar untuk memenuhi kuota, apalagi mungkin yang perempuan ya, memenuhi kuota 30% ya, jangan. Karena ini memang konteksnya, ayo dong sama-sama masuk ke sistem ini supaya ya sama-sama juga kita perbaiki sistem ini nantinya ke depan. Kan nggak mungkin kan katakanlah orang-orang jahat kita biarkan masuk berpolitik, terus orang-orang baik melihat misalnya, bukan berarti saya harus baik juga kan, tidak. Tapi ayo semuanya ya, anak-anak kita yang punya tujuan masa depan lah, ya yang punya niat-niat yang baik. Saya sepakat dengan ketua untuk semangat untuk anak-anak muda. Namun kan di zaman saat ini nih, tanpa ada distribusi tanda kutip ini ya, kan agak susah juga berjuang melawan hal itu. Gimana antisipasinya gitu? Saya rasa konteks politik bukan faktornya uang segala-galanya. Tapi memang iya. Tapi politik itu tidak bisa kita hindari. Tapi yang lebih penting mungkin kalau kita punya data survei ya, faktor uang itu kan bukan nomor satu sebetulnya. Tapi yang paling penting itu bagaimana hubungan emosional dengan masyarakat kita, terus bagaimana cara kita nanti untuk meraih hati masyarakat juga. Nah, yang penting kalau nanti kita diberi kepercayaan oleh masyarakat, jangan sakiti hati mereka. Karena cara menghukum mereka itu ya jangan dipilih lagi. Ya, mereka sudah terpilih 5 tahun loh. Nah, cuman cara menghukumnya? Kadang masyarakat kita juga kadang ada juga tak ada uang tak dipilih. Nah, ini pemikiran ini juga harus kita luruskan juga. Ayo dong kita rubah pelan-pelan. Saya yakin secara instan mungkin tidak bisa, karena saya misalnya nggak pakai uang, yang lain pakai uang, ya rusak lagi mental masyarakat. Nah, ini perlu kesadaran sama-sama bagaimana politik itu ya bersih tanpa uang, tapi politik dengan adanya gagasan. Ya, kita memang berharap bahwa politik tahun ini ataupun tahun 2024 nanti harus jujur, bersih juga kan, no money politics, karena serangan fajar ini yang tidak tahan. Ya, ini perlu kesadaran. Perlu kesadaran. Ambil uangnya, jangan pilih orang. Iya, ambil uangnya, jangan pilih boleh juga. Kemudian bagaimana nanti struktur ya, baik itu di Bawaslu tentunya, baik itu di lingkup masyarakat, sama-sama mengantisipasi ini. Ya, karena supaya terjadi yang pemilu bersih. Karena kalau yang kita lihat yang sudah duduk, biasanya mereka melakukan distribusi yang cukup besar, dan setelah duduk, ya mereka tidak melakukan apa-apa juga terhadap rakyat. Itu tadi ketua bilang, jangan pilih lagi, ya kan? Jangan pilih lagi untuk 5 tahun mendatang. Cuman ya masyarakat sekarang kan mengumpulkan, memang diterima gitu. Betul. Mengumpulkan misalnya ada 10 orang di dapil tersebut, diterima. Ya, tapi efeknya kan apa? Ya, efeknya ada orang nggak maju, pembangunannya nggak sampai. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita semuanya. Jangan hanya berasumsi politik itu ya ini ada calon kita ya terima aja, terus kasih uang berapa itu yang kita pilih, misalnya nanti terima lagi datang caleg masuk lagi kita terima, itu tandanya kita tidak mau maju. Nah, oke, kita tidak mau berbicara tentang money politik sendiri. Ketua sendiri menyampaikan aspirasi kepada masyarakat, berbagi ilmu sedikit lah. Triknya gitu. Saya bicara pengalaman lah. 2014 Allah ngasih saya izin ya untuk menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru. Tentu amanah ini kan dari masyarakat. Buktinya kita melakukan sesuatu ke masyarakat itu kan di 2019. Nah, pada saat saya maju di 2019, walaupun itu saya maju provinsi, suara saya bulat. Di mana saya jaga selama ini konstituen saya, nggak lari. Kalaupun lari 5-10%, saya rasa biasa lah ya. Nah, artinya apa? Buat siapapun nanti terpilih, ya dijaga amanah itu sebaik-baik. Karena itu tabungan kita juga ke depan. Itu yang paling penting. Nah, ini mengedukasi masyarakat seperti itu tuh penting buat saya. Dulu ada salah satu jalan misalnya
di sana mungkin udah sempat dua periode wali kota sebelumnya, satu periode wali kota, 1 meter pun jalannya misalnya tidak terseminisasi misalnya. Nah, dengan ada waktu itu kita mengedukasi masyarakat, kenapa bisa begitu? Karena ternyata dulu masyarakatnya semua caleg diterima. Karena olah kiri kanan lah semua caleg, caleg-calegnya berarti semua nih kan. Nah, ini nggak bagus untuk kita. Nah, pada saat itu saya tetap masuk juga dan lebih tetap ya semuanya kan nawaitu ya. Kita edukasi masyarakat. Suara saya dapat 96-97 saat itu. Ya alhamdulillah selama saya posisi menjabat di DPRD, jalan semua terseminisasi, hampir 800 juta APBD masuk dalam itu. Ya kalau dihitung-hitung 800 juta dibagi 97 suara lebih kurang 8 juta satu suara. Daripada yang 100.000 tadi yang kita terima 5 tahun sekali. Nah ini cara pikir yang harus kita sampaikan ke masyarakat, bahwa transaksional politik itu nggak bagus. Itu yang penting. Nah kebanyakan setelah terjadi janji-janji politik duduk, kebanyakan lupa. Tergantung orangnya lagi. Kalau mereka lupa, saya perlu disumpahi. Doakan saja. Oh doakan saja. Mudah-mudahan ingat. Oh semoga ingat. Simpel aja kan. Biasanya ingat pas waktu akhir. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita doakan aja. Karena ucapan ini kan doa. Kan? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lupa. Pas mau 5 tahun nih. Saya masih yakin di antara 50 nanti kawan-kawan terpilih DPRD itu pasti banyak orang baik lah. Pasti banyak orang baik. Karena memang cerminan pemimpin ini kan cermin dari masyarakat juga ya. Makanya ayo sama-sama kita sukseskan pemilu ini. Kita betul-betul pilih orang kita, enggak mesti saya kan. Banyak orang-orang yang kita pilih kompak satukan suara kita. Mulai dari perangkat RW nanti bersama RT bersama warga. Bagaimana daerah ini maju, ayomi warga kita, ayo pilih orang-orang yang kita ini kan. Kira-kira kayak gitu. Kalau semuanya seperti Ketua Zulfan Hafiz ini ya luar biasa Kota Pekanbaru ya kan? Enggak lah, masih banyak. Terakhir mungkin ada pesan yang disampaikan Bang Zulfan kepada masyarakat Pekanbaru, khususnya pemilih Dapil 6. Dapil 6 itu dapil yang paling banyak kursi ya. Paling seksi ya. Paling banyak kursi ada 10. 180 orang ya. Maaf cakap, kalau masyarakat Dapil 6 ini kompak, dia bisa punya wali kota deh. Iya betul lah. Betul. Nah, dia bisa punya wali kota. Artinya apa? Pemilu kali ini jangan kita menjadi ajang transaksional ya. Betul. Karena inilah momen masyarakat kembali lagi untuk mempunyai wakil mereka, ya untuk kemajuan daerah mereka. Terus kebutuhan masyarakat di sana seperti apa nantinya? Banyak hal-hal yang tentunya bisa nanti akan dibantu oleh calon-calon dari wakil mereka nantinya. Jadi jangan disia-siakan hanya gara-gara transaksional ya. Politik pragmatis semuanya. Itu akan merusak itu. Jadi kalau ada yang begitu ya kalau bisa dijauhi aja. Kalau kata Abdul Somad, ambil uangnya. Tapi jangan pilih orangnya, tapi berdosa juga sih. Uangnya kita ambil tapi tidak kita pilih, ya berdosa. Lebih bagus kita punya sikap yang menolak gitu ya. Menolak yang begitu. Ya, ajak semua stakeholder semua untuk menjaga itu supaya politik kita bersih ke depan. Baik, itulah tadi bincang-bincang saya dengan calon legislatif DPRD Kota Pekanbaru Dapil 6. Yaitu Bina Widya dan Tua Manadi, Ketua Zulfan Hafiz. Terakhir satu nih Ketua. Oh boleh. Siapapun calegnya Anies Baswedan presiden. Siapapun calegnya Anies Baswedan presidennya dan jangan lupa pilih beliau. Nomor 1 ya. Nomor 1. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Zulfan Hafiz dan saat ini saya lagi berada di Zoo Jalan Arifin Ahmad. Nomor berapa gitu? 56. Nomor 56. Setiap hari Kamis, Jumat, dan malam Minggu ada full live musik di sini. Makanya luar biasa. Nah, nih Zoo. Ayo datang-datang sini guys. Menikmati makanannya enak. Apalagi makanan favoritnya nasi goreng Zoo. Dengan harga yang terjangkau tentunya. Saya Kasih Putra mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.